Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang Perang Dunia Kedua di Indonesia, saat Jepang datang mengusir Belanda. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa, dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman, karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bayangkan, sebuah negeri yang sudah terlalu lama tertidur dalam cengkeraman penjajah. Lebih dari 3 abad, Belanda berdiri gagah sebagai penguasa di tanah Nusantara. Mereka menguasai pelabuhan, perkebunan, hingga sawah-sawah rakyat kecil. Mereka memeras hasil bumi, menindas dan memandang rendah penduduk pribumi. Rakyat Indonesia hidup seperti budak di negeri sendiri. Namun sejarah selalu berputar. Tahun 1942, ketika Perang Dunia II berkecamuk di berbagai penjuru dunia, langit Nusantara tiba-tiba berubah. Suara gemuruh yang asing terdengar dari kejauhan. Bukan suara gamelan, bukan pula suara kicau burung pagi. Itu adalah suara pesawat tempur Jepang yang datang dari lautan luas, membelah langit biru dengan sayap baja. Bagi rakyat biasa, suara itu seperti tanda-tanda besar. Ada yang terheran-heran, ada yang berlari ketakutan, bahkan ada yang bersorak diam-diam. Sebab mereka tahu, di balik langit yang bergemuruh itu, ada kemungkinan Belanda, sang penjajah lama, akan digantikan oleh kekuatan baru. Ketika pesawat-pesawat Jepang itu melintas di atas kota Batavia, Semarang, Surabaya, hingga Medan, rakyat menengadah dengan perasaan bercampur aduk. Sebagian menutup telinga karena takut bom akan dijatuhkan. Sebagian lagi berbisik, mungkinkah inilah saatnya Belanda jatuh? Tak butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaan itu. Jepang datang dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam hitungan minggu, mereka berhasil merobek pertahanan Belanda. Benteng-benteng kokoh yang selama ini dianggap tak tertembus, satu persatu runtuh. Tentara Belanda yang selama ini gagah dengan seragam putihnya, tiba-tiba tak berdaya menghadapi strategi perang Jepang yang begitu cepat dan brutal. Di jalan-jalan kota, kabar itu menyebar seperti api. Belanda kalah, begitu bisik rakyat di pasar, di sawah, hingga di pelabuhan. Ada yang berteriak gembira, karena bagi mereka, siapapun yang mengusir Belanda dianggap pahlawan. Tapi di balik sorak-sorai itu, tersimpan rasa takut yang tak terucapkan. Apakah Jepang benar-benar datang sebagai pembebas, ataukah mereka hanya penjajah baru dengan wajah yang berbeda? Hari-hari itu adalah hari penuh ketegangan. Rakyat Indonesia menyaksikan sebuah babak sejarah yang menegangkan. Belanda yang telah menindas begitu lama, kini runtuh dalam sekejap. Namun bayangan baru telah datang. Lebih gelap, lebih misterius, lebih menakutkan. Di sebuah desa kecil di Jawa, seorang pemuda bernama Raka menatap langit dengan mata berkilat. Ia mendengar kabar itu dari radio tua di balai desa, bahwa Belanda menyerah kepada Jepang. Jantungnya berdebar. Selama ini, ia tumbuh dengan cerita pahit tentang kerja rodi dan ketidakadilan Belanda. Sekarang, ia melihat secercah harapan. Tapi di hatinya juga muncul sebuah perasaan aneh. Firasat bahwa perjuangan belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Raka bukan satu-satunya. Ribuan pemuda di seluruh Nusantara merasakan hal yang sama. Ada harapan, ada ketakutan, ada amarah yang selama ini terpendam. Mereka tahu, perubahan besar sedang datang, dan sejarah Indonesia akan segera ditulis dengan darah, air mata, dan keberanian. Langit Nusantara memang telah berubah. Suara pesawat Jepang menggelegar, mengguncang tanah air. Tapi suara hati rakyat jauh lebih keras. Sebuah pertanyaan yang bergetar di setiap jiwa. Apakah ini pembebasan? Atau awal dari penderitaan yang lebih kelam?
Inilah awal kisah Perang Dunia II di Indonesia. Sebuah kisah ketika penjajah lama digantikan penjajah baru. Sebuah kisah tentang harapan yang bercampur dengan ketakutan. Dan sebuah kisah yang akan membawa rakyat Indonesia menuju titik balik terpenting dalam sejarah bangsa. Jalan panjang menuju kemerdekaan. Tahun 1942, dunia sedang berguncang. Perang Dunia Kedua menjalar dari Eropa hingga Asia, dan Nusantara yang kaya akan rempah dan minyak bumi menjadi incaran bangsa-bangsa besar. Di saat Belanda sibuk mempertahankan diri di Eropa, kekuatan baru dari timur bangkit dengan cepat. Jepang. Jepang datang bukan dengan langkah pelan, melainkan dengan hantaman petir. Pasukan mereka mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, lalu menyebar ke berbagai daerah penting. Dalam waktu singkat, Batavia, Surabaya, dan Medan yang dulu menjadi pusat kekuasaan Belanda mulai merasakan dentuman bom, raungan pesawat tempur, dan teriakan perang yang belum pernah terdengar sebelumnya. Belanda yang selama ini menganggap diri mereka penguasa mutlak di Hindia Timur, tiba-tiba dibuat tak berdaya. Tentara KNIL yang mereka banggakan ternyata tak mampu menghadapi serangan kilat Jepang. Persenjataan modern dan strategi perang Blitzkrieg ala Asia membuat benteng-benteng Belanda runtuh hanya dalam hitungan minggu saja. Rakyat Indonesia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Mereka yang biasa melihat Belanda berlagak angkuh, kini melihat mereka berlari, bersembunyi, bahkan menyerah. Bendera merah putih biru Belanda perlahan diturunkan dari gedung-gedung pemerintahan, digantikan dengan bendera matahari terbit Jepang yang menyala terang. Di pasar kabar itu menyebar cepat. Belanda kalah, Jepang menang. Begitu suara-suara bergema. Ada yang bersorak gembira, ada yang bertepuk tangan, seakan mimpi mereka untuk bebas dari penjajahan akhirnya tiba. Tetapi, di balik itu, ada wajah-wajah yang tegang. Karena siapapun yang datang sebagai penguasa baru selalu membawa aturan baru dan seringkali penderitaan baru. Jepang tahu bagaimana cara memainkan hati rakyat. Mereka datang dengan propaganda manis. Kami bukan penjajah. Kami adalah saudara tua kalian. Asia untuk Asia. Kata-kata itu terasa indah, seakan membawa harapan. Rakyat yang lelah dijajah Belanda pun sempat percaya. Mereka melihat tentara Jepang membagi-bagikan beras, tersenyum sambil berkata bahwa mereka akan membebaskan Indonesia dari penjajah Barat. Namun di balik senyum itu, ada tatapan tajam. Di balik janji manis itu, ada bayangan gelap. Rakyat mulai merasakan perbedaan. Jepang memang datang dengan kecepatan kilat, tetapi mereka juga menuntut banyak. Mereka memerintahkan rakyat untuk tunduk, memberi hormat kepada kaisar, dan mengikuti aturan-aturan keras yang tidak bisa diganggu-gugat. Di sebuah kampung di Jawa, seorang pemuda bernama Raka menyaksikan sendiri bagaimana situasi berubah. Ia melihat orang-orang Belanda yang dulu sombong, kini digiring sebagai tawanan. Sebagian dipermalukan di depan umum, sebagian lagi dibawa entah kemana. Raka merasa puas, ada keadilan kecil di sana. Tetapi ketika ia melihat tentara Jepang mulai menatap rakyat dengan sorot mata tajam, hatinya bergidik. Malam itu, Raka duduk di beranda rumahnya, mendengarkan radio yang dikuasai Jepang. Suara penyiar berbicara lantang, menyebut Jepang sebagai pembebas dan saudara tua bangsa Indonesia. Namun Raka tahu, nada suara itu penuh tekanan, seolah-olah seluruh rakyat dipaksa percaya meski hati mereka berkata sebaliknya. Hari-hari berikutnya, rakyat semakin bingung. Ada yang benar-benar percaya bahwa Jepang adalah penyelamat. Ada pula yang diam-diam waspada. Tapi satu hal jelas, Belanda telah jatuh dan kekuatan baru kini berdiri di atas tanah Nusantara. Kedatangan Jepang membawa kejutan besar. Rakyat menyaksikan peralihan kekuasaan yang begitu cepat, seakan badai menggulung dan menyapu semua yang ada di depannya. Dari sudut desa hingga jantung kota, semua orang merasakan getarannya.
Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik kemenangan Jepang itu, penderitaan baru sedang menunggu. Bagi rakyat Indonesia, hari-hari gelap masih panjang. Harapan dan ketakutan terus bertarung di dada. Apakah benar Jepang datang sebagai pembebas atau justru sebagai penjajah baru yang lebih kejam? Pertanyaan itu menggantung di udara, mengiringi setiap langkah rakyat Indonesia yang masih terhuyung-huyung dalam bayang-bayang perang. Awal Maret 1942, Nusantara berguncang. Dalam sekejap mata, Belanda yang berkuasa ratusan tahun harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tak lagi menjadi penguasa mutlak di tanah jajahan yang kaya ini. Pertempuran berlangsung singkat tapi brutal. Jepang datang dengan strategi perang kilat yang membuat Belanda kebingungan. Tentara KNIL yang selama ini menjadi andalan Belanda ternyata rapuh. Mereka kurang terlatih, senjatanya ketinggalan zaman, dan moralnya runtuh menghadapi kekuatan Jepang yang terorganisir. Di Batavia, rakyat menyaksikan hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tentara Belanda yang biasanya berjalan gagah, kini terlihat panik. Jalanan dipenuhi kendaraan yang terburu-buru. Perwira-perwira Belanda berteriak dalam bahasa yang tak dipahami rakyat dan wajah mereka pucat pasi. Dari pelabuhan hingga ke pusat kota, kabar itu menyebar, Belanda kalah cepat. Sementara itu, di pedalaman, rakyat mendengar kisah-kisah mengejutkan. Benteng yang selama ini dianggap kokoh, roboh hanya dalam hitungan jam. Pasukan Belanda menyerah tanpa perlawanan berarti. Para serdadu Belanda yang dulu menindas pribumi, kini bersembunyi ketakutan, bahkan ada yang menyerahkan diri tanpa malu. Di Jawa Barat, seorang ibu menangis ketika mendengar suara dentuman meriam. Ia memeluk anaknya sambil berdoa, berharap peperangan ini segera berakhir. Di sisi lain, seorang pemuda desa berteriak kegirangan ketika mendengar kabar Belanda menyerah. Baginya, ini adalah saat balas dendam dari sejarah panjang penindasan. Namun, rasa puas itu bercampur dengan tanda tanya. Sebab, kemenangan Jepang bukanlah kemenangan rakyat. Mereka hanya menyaksikan dua bangsa asing bertarung, lalu yang satu tumbang dan yang lain mengambil alih. Tanggal 8 Maret 1942 menjadi hari yang tercatat dalam sejarah. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Di sebuah ruangan sederhana, para jenderal Belanda yang berwajah pucat menandatangani dokumen menyerah, sementara perwira Jepang berdiri tegak dengan tatapan dingin. Bagi rakyat Indonesia, kabar itu seperti petir di siang bolong. Ada yang bersorak, ada yang terdiam, ada pula yang gelisah. Mereka sadar, rantai panjang penjajahan Belanda akhirnya runtuh. Tetapi rantai baru mulai mengikat perlahan. Di desa tempat Raka tinggal, orang-orang berkumpul di balai desa. Seorang tetua membacakan kabar itu dengan suara bergetar. Belanda kalah. Jepang kini penguasa di tanah kita. Suasana menjadi hening. Sejenak ada rasa lega. Sejenak ada rasa takut. Raka sendiri menatap tanah dengan mata berkilat. Ia tahu momen ini adalah titik balik. Tapi ia juga sadar masa depan bangsa masih gelap. Belanda yang selama ini sombong, kini menjadi tawanan. Mereka dipermalukan di jalanan, dipaksa berjalan tanpa alas kaki, dipandang rendah oleh tentara Jepang yang pernah mereka remehkan. Rakyat menonton dengan rasa campur aduk. Ada kepuasan, tapi juga ada kegelisahan. Sebab mereka tahu, dalam politik dunia, tidak ada yang datang tanpa kepentingan. Dan benar saja, hari-hari setelah Belanda jatuh, tentara Jepang mulai menunjukkan wajah aslinya. Mereka memang datang dengan senyum dan janji, tapi tatapan mata mereka penuh kuasa. Bendera matahari terbit berkibar di mana-mana, menggantikan simbol Belanda. Namun di hati rakyat, pertanyaan terus menggema. Apakah ini awal dari kebebasan? Ataukah kita hanya berganti tuan? Kejatuhan Belanda adalah sebuah drama besar dalam sejarah Indonesia. Sebuah babak yang menunjukkan betapa cepatnya roda kekuasaan berputar.
dari penguasa yang congkak menjadi tawanan yang hina, dari penjajah yang menindas menjadi pecundang yang tersingkir. Tapi bagi rakyat Indonesia, babak ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari penderitaan baru dan juga awal dari api perjuangan yang kelak akan membakar seluruh Nusantara dengan semangat merdeka. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, bayangan baru mulai menyelimuti Nusantara. Jepang berdiri tegak sebagai penguasa baru, dan mereka tahu persis bagaimana cara menaklukkan hati rakyat. Dengan kata-kata manis, "Kami bukan penjajah, kami adalah saudara tua kalian. Asia untuk Asia." Itulah slogan yang diteriakkan tentara Jepang di jalan-jalan kota, dari Batavia, Surabaya, hingga ke desa-desa pelosok. Rakyat yang lelah dijajah Belanda lebih dari 3 abad sempat terbuai. Kata saudara tua terdengar begitu akrab, begitu hangat. Seakan-akan Jepang benar-benar datang untuk membebaskan Nusantara dari belenggu kolonial Barat. Jepang paham betul bagaimana memainkan perasaan rakyat. Mereka menurunkan simbol-simbol Belanda, menghancurkan patung-patung lambang penjajah, bahkan melarang penggunaan bahasa Belanda. Sebagai gantinya, mereka mengajarkan rakyat menyanyikan lagu-lagu Jepang, menyembah kaisar sebagai dewa hidup, dan mengibarkan bendera matahari terbit di setiap sekolah, kantor, dan balai desa. Di depan rakyat, Jepang berlagak ramah. Mereka membagi-bagikan beras, gula, dan pakaian. Anak-anak sekolah dikumpulkan, diberi buku tulis baru. Diajarkan lagu Jepang dengan penuh semangat. Guru-guru dipaksa mengajarkan bahasa Jepang, menggantikan bahasa Belanda yang selama ini mendominasi. Bahkan para pemimpin bangsa pun sempat dibuat percaya. Jepang mengizinkan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara untuk tampil di depan rakyat. Mereka diberi panggung untuk berbicara tentang persaudaraan Asia, meski tetap dalam bayang-bayang pengawasan ketat. Namun, di balik semua itu, ada wajah lain dari propaganda Jepang. Senyum yang mereka tunjukkan di depan rakyat hanyalah topeng. Di baliknya, mereka menyusun rencana untuk menguras kekayaan Nusantara habis-habisan demi mesin perang mereka. Minyak bumi, karet, beras, dan hasil bumi lain dipaksa diserahkan. Di desa tempat Raka tinggal, awalnya orang-orang menyambut Jepang dengan gembira. Tentara Jepang datang, menundukkan Belanda, lalu membagi beras ke rakyat jelata. Raka sendiri sempat merasakan harapan, melihat bagaimana Belanda yang selama ini angkuh, kini tak berdaya. Namun, semakin hari, ia semakin sadar ada yang janggal. Setiap kali tentara Jepang lewat, semua orang dipaksa membungkuk hormat, menyebut Banzai, seakan Kaisar Jepang benar-benar dewa. Anak-anak dipaksa menghafal kalimat dalam bahasa Jepang, meski mereka tidak mengerti artinya. Orang-orang yang menolak langsung dipukul atau diseret tanpa ampun. Propaganda Jepang semakin intens. Radio-radio dikuasai, hanya menyiarkan kabar kemenangan Jepang di medan perang. Surat kabar penuh dengan berita bohong tentang kebesaran kaisar. Bahkan di sekolah, anak-anak dipaksa menggambar bendera matahari terbit dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Di satu sisi, sebagian rakyat masih percaya. Mereka berpikir, mungkin benar, Jepang akan menempati janji, memberikan kemerdekaan. Namun sebagian lain mulai curiga. Janji-janji itu terasa terlalu manis, sementara bayang-bayang ancaman semakin jelas. Raka sendiri menyaksikan dengan mata kepala bagaimana seorang petani tua dipukul hanya karena tidak membungkuk ketika tentara Jepang lewat. Ia juga mendengar kabar bahwa gadis-gadis desa mulai dicari oleh serdadu Jepang dengan alasan yang tak jelas. Di malam yang sunyi, Raka merenung di beranda rumahnya. Kata-kata propaganda Jepang masih terngiang di kepalanya. Asia untuk Asia. Jepang adalah saudara tua kalian. Namun hatinya berdetar, seakan tubuhnya menolak untuk percaya.
Ia melihat senyum tentara Jepang yang palsu. Ia mendengar teriakan orang-orang yang diseret malam-malam. Ia merasakan ketakutan yang merayap pelan. Semakin hari, semakin jelas. Jepang bukanlah pembebas. Mereka hanyalah penjajah baru dengan cara yang lebih licik. Jika Belanda menindas dengan cambuk dan pajak, Jepang menindas dengan propaganda, kerja paksa, dan ancaman yang jauh lebih menakutkan. Bagi rakyat, masa depan semakin kabur. Propaganda Jepang memang berhasil memikat banyak hati. Tapi bagi mereka yang bisa melihat lebih dalam, janji itu tak lebih dari jebakan. Raka menggenggam erat tangannya menatap gelap malam. Dalam hatinya, ia berkata, Belanda sudah jatuh, Jepang kini berkuasa. Tapi satu hal pasti, kemerdekaan tidak akan datang dari bangsa asing. Kemerdekaan harus kita rebut sendiri, dengan darah, dengan nyawa, dengan perjuangan. Janji tinggal janji. Propaganda manis Jepang akhirnya terbuka kedoknya. Di balik kata-kata indah, saudara tua, Asia untuk Asia, rakyat Indonesia justru masuk ke dalam babak penderitaan yang lebih kelam. Hari-hari setelah propaganda itu terasa seperti mimpi buruk. Jepang yang awalnya membagi beras, kini mulai merampas hasil panen rakyat. Sawah-sawah dipaksa menghasilkan lebih banyak padi, tapi bukan untuk rakyat. Semua dikirim ke gudang perang Jepang. Hasil bumi, karet, minyak, bahkan tenaga rakyat diperas habis-habisan demi mesin perang mereka yang sedang berperang di Pasifik. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa belas kasihan. Inilah yang dikenal sebagai Romusa. Kerja paksa massal yang merenggut nyawa ratusan ribu orang Indonesia. Pemuda-pemuda desa ditangkap paksa, dipaksa membangun rel kereta, jembatan, hingga benteng militer. Mereka diangkut jauh dari kampung halaman, bahkan ada yang dikirim ke luar negeri, tak pernah kembali. Di desa tempat Raka tinggal, pagi-pagi buta, tentara Jepang datang. Mereka berteriak, menunjuk pemuda-pemuda dengan senjata teracung. Tak ada pilihan, mereka harus ikut atau keluarganya disiksa. Raka melihat sahabatnya, Suprianto, diseret paksa sambil menahan tangis. Ibunya meronta, memohon kepada serdadu Jepang, tapi hanya dibalas dengan tendangan kasar. Sejak hari itu, Suprianto tak pernah kembali. Gadis-gadis desa pun tak luput dari penderitaan. Tentara Jepang mencari mereka dengan alasan menjadi pembantu. Tetapi semua orang tahu, banyak dari mereka dipaksa menjadi budak nafsu serdadu. Isak tangis keluarga pecah di setiap kampung. Namun siapa yang berani melawan? Bayonet Jepang selalu siap menusuk siapapun yang menentang. Kelaparan melanda. Beras yang dijanjikan Jepang tak pernah sampai ke rakyat. Justru mereka dipaksa menyerahkan hasil panen. Anak-anak kurus kering, banyak yang mati kelaparan. Di jalanan kota, mayat-mayat bergelimpangan. Sebagian dibiarkan begitu saja, tanpa kubur layak. Raka menyaksikan semuanya dengan mata sendiri. Ia melihat anak kecil di pasar terjatuh karena lapar. Sementara tentara Jepang lewat begitu saja, bahkan menertawakan. Ia mendengar jeritan ibu-ibu yang anaknya dibawa pergi untuk kerja paksa. Ia merasakan sendiri rasa takut setiap kali malam tiba, karena bisa saja tentara Jepang mengetuk pintu rumah dan mengambil siapa saja. Namun, penderitaan itu justru menyalakan api. Raka mulai merasakan amarah yang tak tertahan. Di dalam hatinya, ia tahu Jepang bukan pembebas. Mereka lebih kejam, lebih bengis dibanding Belanda. Jika Belanda menindas dengan pajak dan cambuk, Jepang menindas dengan bayonet, kelaparan, dan kerja paksa yang merenggut nyawa. Di tengah malam, Raka berkumpul dengan pemuda-pemuda lain di gubuk tua. Namun, di balik semua itu, sebuah kesadaran mulai tumbuh di hati rakyat Indonesia. Bahwa tidak ada bangsa asing yang benar-benar datang sebagai penyelamat. Belanda menindas, Jepang lebih kejam. Maka hanya ada satu jalan. Bangsa ini harus merebut kemerdekaannya sendiri. Raka menatap bulan malam itu. Matanya penuh amarah sekaligus tekad. Dalam hatinya,
Ia berjanji, "Kami telah melihat penderitaan, kami telah merasakan ketakutan. Tapi dari sini, api perlawanan akan menyala. Jepang boleh datang dengan pedang, tapi kami punya semangat, dan semangat itu tak akan pernah padam." Malam itu langit Batavia seperti dilumuri jelaga. Asap hitam dari kapal-kapal perang Belanda yang terbakar masih tercium hingga ke dalam kota. Di sebuah rumah tua di daerah Cikini, beberapa pemuda berkumpul dengan wajah muram. Di antara mereka ada Sutomo, Halim, dan Rukmini, salah satu perempuan pemberani yang berani menyusup membawa pesan rahasia antar markas. Belanda sudah tak punya tenaga lagi. Mereka lari, tapi Jepang, mereka tidak datang untuk menolong kita. Mereka punya maksud sendiri, bisik Halim sambil menatap keluar jendela. Sutomo mengkempalkan tangan. Apa bedanya Belanda dengan Jepang? Mereka sama saja, datang, menguasai, menindas. Bedanya hanya bendera yang mereka kibarkan. Di luar, suara langkah pasukan Jepang terdengar. Sepatu mereka mengentak jalanan, dan cahaya lampu sorot menerobos malam. Setiap rumah diperiksa, setiap orang dicurigai. Jepang datang dengan wajah ramah, menjanjikan kemerdekaan Asia untuk Asia. Tapi di balik senyum itu, ada mata yang mengintai, tangan yang siap meraih, dan kekerasan yang tak segan-segan mereka gunakan. Rukmini menggenggam surat kecil di dalam genggamannya. Surat itu berisi pesan penting dari kelompok perlawanan di Surabaya untuk para pemuda Batavia. Jika tertangkap, nyawanya tamat. Ketika pintu rumah itu tiba-tiba digedor, semua orang terdiam. Degup jantung mereka seakan berpacu dengan waktu. Seorang perwira Jepang masuk, dengan pedang katana tergantung di pinggangnya. Ia menatap tajam ke arah Sutomo dan Halim. "Kalian, orang sini." Suaranya datar, dingin. Sutomo menunduk, mencoba menahan amarah. "Kami hanya pemuda biasa, Tuan." Perwira itu mengamati ruangan. Tatapannya jatuh pada Rukmini. Sejenak, Rukmini merasa jiwanya ditelanjangi oleh sorot mata itu. Namun sebelum ia sempat mengalihkan pandangan, Halim berusaha mengalihkan perhatian. "Apakah Tuan ingin air? Kami bisa menyediakannya." Dengan angkuh, perwira itu tersenyum tipis. "Tidak perlu. Ingat, mulai hari ini, kalian adalah bagian dari Dai Nippon. Barang siapa berkhianat, akan mati." Setelah ia pergi, semua menarik nafas lega. Tapi Rukmini merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan perwira itu meninggalkan ketakutan yang lebih dalam dari sekadar ancaman. Ia tahu, Jepang bukanlah pembebas. Mereka hanya penjajah baru yang datang dengan cara yang lebih licik. Keesokan harinya, jalanan Batavia penuh dengan spanduk merah putih yang dicampur dengan lingkaran matahari Jepang. Di radio, terdengar propaganda, "Saudara-saudara bangsa Indonesia, Jepang datang untuk membebaskan kalian dari Belanda. Mari kita bersatu di bawah panji Asia Raya." Namun, di balik suara manis itu, rakyat mulai merasakan tekanan. Laki-laki muda dipaksa masuk Romusha, kerja paksa untuk kepentingan perang Jepang. Gadis-gadis muda dijadikan pelayan tentara, dan siapapun yang berani melawan akan ditebas tanpa belas kasihan. Sutomo berjalan di antara kerumunan dengan hati panas. Ia melihat seorang ibu dipukul tentara Jepang hanya karena tidak memberi hormat. Ia melihat seorang pemuda ditarik paksa ke truk militer, menangis sambil meronta. Di dadanya, amarah tumbuh menjadi api. Belanda sudah jatuh, tapi sekarang kita menghadapi musuh yang lebih bengis. Jika kita diam, kita akan mati pelan-pelan. Jika kita melawan, mungkin kita mati cepat, tapi itu jauh lebih terhormat. Halim menatapnya, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita harus memulai perlawanan baru. Indonesia tidak bisa terus menjadi tanah rampasan. Rukmini dengan suara bergetar namun tegas menambahkan,
dan aku akan menjadi mata yang menyampaikan pesan ke seluruh negeri. Mereka bisa memenjarakan tubuhku, tapi tidak akan pernah membungkam suaraku." Malam itu, di sebuah gang sempit, para pemuda Batavia mengangkat sumpah. Dengan cahaya lilin, tangan mereka diletakkan di atas sebuah kain lusuh merah putih yang masih mereka simpan sejak era Belanda. "Kita bersumpah demi tanah ini, demi darah yang telah tumpah. Kita tidak akan tunduk pada Belanda, tidak pula pada Jepang. Hanya satu yang kita perjuangkan, Indonesia merdeka." Dan sumpah itu menggema menembus langit malam. Namun mereka tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Jepang adalah lawan yang bengis, cerdik, dan memiliki mata-mata di setiap sudut. Setiap langkah mereka bisa berakhir dengan darah. Tapi api perjuangan sudah terlanjur menyala, dan sekali api itu membakar hati rakyat, tak ada penjajah yang bisa memadamkannya. Malam itu, langit Nusantara seperti diselimuti kabut tipis yang penuh rahasia. Jepang telah menancapkan benderanya, Belanda telah tumbang, dan rakyat masih terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Di jalan-jalan kota besar seperti Batavia dan Surabaya, terlihat papan pengumuman besar dengan huruf kanji, seakan menegaskan bahwa penjaga baru kini berkuasa. Namun di hati rakyat, satu tanya menggema. Apakah ini benar-benar akhir dari penderitaan? Di desa kecil di Jawa, Suro dan para pemuda berkumpul diam-diam di balai bambu. Mereka sudah tidak lagi membicarakan sekadar siapa penguasa hari ini atau besok. Yang mereka bicarakan lebih besar, kemerdekaan. Suro memandang teman-temannya satu persatu, matanya menyala dalam gelap. Belanda sudah pergi. Jepang mungkin membawa semangat Asia. Tapi jangan lupa, suaranya bergetar penuh amarah dan keyakinan. Kita tetap budak jika kita hanya menukar satu penjajah dengan penjajah lain. Kita harus bersatu demi Indonesia merdeka. Ucapan itu membuat dada setiap pemuda di ruangan bergetar. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang menggigit bibir, menahan amarah dan air mata. Mereka semua tahu, perjuangan masih panjang. Jepang memang datang dengan janji manis, kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tapi kenyataannya, mereka juga menuntut kerja paksa, menguras tenaga rakyat, dan memanfaatkan bumi Nusantara untuk perang mereka. Di kampung-kampung, rakyat mulai sadar. Mereka melihat betapa Jepang tetap memaksa para petani menyerahkan padi, betapa pemuda desa dipaksa ikut Romusha, membangun rel kereta di hutan dan rawa dengan nyawa sebagai taruhannya. Sementara para ibu hanya bisa menahan tangis melihat anak-anak mereka direnggut begitu saja. Namun, dari penderitaan itu, api semangat tidak pernah padam, justru semakin menyala. Karena kini, rakyat tahu Belanda bukan satu-satunya musuh. Setiap penjajah, siapapun dia, tidak akan pernah benar-benar membawa kebebasan, dan hanya rakyat sendiri yang bisa merebutnya. Di malam yang penuh bintang itu, Suro menutup pertemuan rahasia dengan kata-kata yang kelak bergema dalam jiwa ribuan orang. Jepang boleh berkuasa hari ini, Belanda boleh kembali besok. Tapi ingatlah, satu hal tidak bisa mereka cabut dari dada kita, tekad untuk merdeka. Kita adalah tanah ini, kita adalah darah dan keringat bangsa ini. Suatu hari nanti, bendera kita sendiri akan berkibar dan dunia akan tahu, Indonesia tidak bisa diperbudak lagi. Dan begitulah, perang dunia di tanah air bukan hanya tentang siapa yang berkuasa di atas kertas, tetapi tentang lahirnya kesadaran nasional yang sejati. Kesadaran bahwa hanya melalui persatuan, keberanian, dan pengorbanan, kemerdekaan bisa benar-benar terwujud.
Malam bergulir, angin berhembus, membawa doa-doa yang tertulis di langit, doa para pejuang, doa para ibu, doa para anak kecil yang menunggu hari esok yang lebih cerah. Jepang mungkin berkuasa, Belanda mungkin menanti kesempatan, tapi di balik semua itu, satu janji telah terpatri di jiwa bangsa. Kemerdekaan akan datang, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya.